Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiwijaya dari kelas 04 TPLP 002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review ataupun penjelasan dari hasil praktikum jaringan komputer yang dari pertemuan 8 sampai dengan 14. Nah, video pembahasan ini untuk proyek UAS. Nah, di sini saya akan menampilkan kontrak belajar dari praktikum jaringan komputer yang dimana mahasiswa wajib menggunakan alma mater sebelum memasuki labnya. Lalu mahasiswa membuat 14 laporan yang dimana laporan tersebut akan dijelaskan berdasarkan video seperti ini. Lalu juga keterlambatan dosen selama 20 menit dan juga keterlambatan mahasiswa selama 20 menit. Oke, kalau gitu langsung saja ke pembahasan ke pertemuan 8, yaitu instalasi aplikasi pada web server. Kita lihat di pertemuan 8 ini. Instalasi pada web servernya itu adalah instalasi WordPress. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang instalasi WordPress melalui Ubuntu ataupun web server dan juga PuTTY. Web server merupakan Content Management System atau CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website ataupun blog. Sistem WordPress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL ataupun juga MariaDB. Beberapa fitur unggulan WordPress adalah dengan plugin dan tema yang mampu menambahkan berbagai fitur fungsi pada platform ini. Pada proses instalasi WordPress, kita juga akan mengaktifkan kembali Apache, PHP dan juga PHPMyAdmin dan juga MariaDB. Apache ini digunakan untuk membuat koneksi antara server dan browser, PHP untuk membuat dan mengembangkan situs web secara dinamis, PHPMyAdmin untuk mengelola database dari WordPress dan MariaDB sebagai database untuk server dan bisa mendeteksi error yang diterima oleh klien. Nah, di sini ada langkah-langkah instalasi WordPress-nya. Yang pertama, kita nanti akan masuk ke VirtualBox dengan mengaktifkan Ubuntu servernya untuk mendapatkan IP address kita dan juga pastikan laptop sudah tersambung ke jaringan internet. Setelah masuk ke web server, kita masukkan username dan juga passwordnya. Lalu kita pilih menu mesin, lalu pilihan pengaturan atau setting, yang kemudian kita ke bagian network atau jaringan. Lalu kita atur bagian adapternya. Adapter bridge. Lalu jika sudah, klik OK. Setelah itu kita ping IP address-nya menggunakan IP address kita dari jaringan di laptop kita. Lalu juga kita ke bagian window, lalu pilih appearance, kemudian kita change, lalu kita setting bagian size-nya. Bagian size itu menjadi 14. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan IP di PuTTY-nya. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita masukkan juga username dan password ke terminal ataupun ke CMD. Saya menggunakan PowerShell untuk directory file hostnya. Kita masukkan si Windows System 32 drivers etc. Lalu kita enter. Lalu klik dir. Maka file hostnya akan muncul. Yang selanjutnya kita akan konfigurasi pada file host menggunakan Notepad. Sini ada tampilan Notepad. Lalu jika berhasil, maka localhost-nya akan mengirimkan informasi berupa IP di sini. Lalu kemudian kita masukkan IP address pada VM kita ke Notepad. Kita melakukan pointing my server dengan IP kita, lalu tambahkan domainnya. Domainnya itu myserver.id. Untuk memudahkan pembacaan baris, kita tambahkan komentar di atas IP. Kita menggunakan komentar pointing. Lalu jika sudah, kita bisa klik save, yang kemudian kita ping lagi di PowerShell-nya. Jika berhasil diping atau dipanggil, maka akan muncul IP kita di sini. Sini akan muncul IP-nya sama, dan jika IP-nya sama berarti kita bisa melakukan ping atau pemanggilan IP-nya.
Lalu kita menuju ke Chrome untuk melihat PHP adminnya dengan memasukkan IP address kita. Lalu kemudian kita ke bagian database. Lalu kita create database untuk membuat database WordPress-nya dengan pilihan sebagai berikut. Jika sudah, lalu kita create. Lalu kemudian kita masuk ke bagian privilege-nya. Lalu pilih add user account. Di sini user account untuk membuat username dan password dari account-nya. Lalu kita juga sudah selesai. Kita klik go. Lalu selanjutnya kita logout phpMyAdmin dan kembali login lagi dengan username dan password menggunakan WordPress. Lalu balik lagi kita ke bagian putih. Kita akan menginstal WordPress-nya dengan mengcopy yang ada di jurnal Pak Firman. Kita ikuti saja copy pastenya, kita ikuti langkah-langkahnya yang ada di jurnal Pak Firman dengan memasukkan mungkin perintah-perintahnya seperti sudo mkdir WordPress dan lain-lain. Lalu jika kita bisa mendownload file install WordPress-nya pada direktori berikut sudo widget dan lain-lain, lalu kita enter dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, ini jika sudah selesai ada akan tulisan di sini index WordPress, yang berarti kita sudah bisa menginstal WordPress-nya. Lalu kemudian kita akan ekstrak WordPress-nya dengan mengetik sudo unzip, dan setelah itu kita akan ketikkan ls untuk memunculkan file dari unzip-nya. Nah, file WordPress-nya sudah bisa diekstrak. Selanjutnya kita masuk ke direktori WordPress dengan mengetik cd WordPress, lalu kita ketik ls lagi dan akan muncul folder WordPress. Nah, bisa kita lihat di sini, berarti file unzip-nya sudah bisa dan juga file WordPress-nya sudah muncul. Berarti di sini sudah bisa. Lalu kemudian selanjutnya kita akan mengecek file atau foldernya dengan mengetik mc. Jika belum terinstall, kita akan install dengan sudo apt install mc -y, kemudian kita tunggu proses installnya. Bisa kita lihat sini, kita akan proses installnya. Nah, lalu jika sudah bisa terinstall, di sini akan ada tampilan dari file-file yang ada di WordPress-nya. Bisa kita lihat ada wp admin, wp content dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya untuk default filenya ini dalam bentuk web server Apache ada di dalam folder var www.html. Lalu kita akan konfigurasi di dalam folder tersebut. Untuk keluar kita bisa klik 10 atau klik quit pada pojok kanan. Nah, selanjutnya kita akan setting ownership-nya dan permission dengan klik CD. Lalu kemudian kita ketik ls dan la untuk memunculkan folder WordPress masih memiliki user root, dan kita akan mengganti kepemilikannya menggunakan sudo chown r www.data WordPress. Nah, jika sudah di sini, maka sini udah permission, ownership dan permissionnya sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan tes instalasi WordPress ya ke Chrome dengan ketik nama domainnya. Lalu kita nanti akan muncul tampilan Apache-nya. Ketika bisa mengetikkan nama domain, saya ketik atau cari dengan menggunakan IP address saya dulu. Kemudian kita akan membuat konfigurasi dengan ke dalam webmin. Lalu kita ke bagian servers. Kita pilih Apache Web Server. Nah, kita akan membuat virtual host. Pada bagian port kita masukkan 80, lalu dokumen root dengan directory sebagai berikut. Lalu bagian server name dan ketikkan nama domain kita. Lalu di bagian virtual hostnya nih, kita juga caranya sama. Kita menggunakan root 80 dan juga root 443 dengan dokumen rootnya adalah var www.html dan juga WordPress. Nah, kita membuat dua create usernya, create virtual hostnya ada dua, yaitu dengan port 80 dengan port 443, dan pembuatannya sama seperti port 80. Jika sudah kita buat seperti gambar di bawah sini dengan ketentuan sebagai berikut, lalu kita bisa klik apply change. Apply change-nya ada di sebelah
kanan pojok atas untuk merefresh ataupun meng-save data tadi virtual hostnya. Lalu jika sudah kita ke Apache, kita refresh Apache yang tadi di sini. Lalu untuk portnya dengan 443, server name dan lain-lainnya dengan cara yang sama jika sudah create dan benar. Lalu kita ke Apache untuk refreshnya, muncul tampilan WordPress. Lalu kita akan masukkan database name-nya menggunakan nama atau data yang ada di phpMyAdmin. Kemudian masukkan username, password, database host, table prefix. Untuk database kita menggunakan IP 127.0.0.1 dari web server. Lalu klik submit dan run the installation. Seperti ini tampilannya. Jika seperti ini ada keterangan database name, database user dan lain-lain, kita klik let's go. Lalu di sini nanti akan muncul tampilan database name-nya. Kita masukkan WordPress karena database-nya tadi kita buat namanya adalah WordPress, kita masukkan WordPress. Lalu kita untuk username saya ketikkan WordPress biar sama saja. Lalu passwordnya juga sama tadi buat WordPress juga. Lalu database hostnya 127.0.0.1. Jika sudah kita nanti klik submit. Lalu jika sudah klik submit nanti ada run installation. Tinggal kita tunggu proses instalasinya saja dan kita sudah bisa masuk. Lalu kita nanti ada information need-nya dan kita cantumkan site tile-nya, mau berupa nama kita juga bisa, dengan username juga, ada password dan email kita nanti kita ketikkan. Setelah itu kita install WordPress-nya, kita login, lalu tunggu prosesnya dan WordPress-nya bisa dijalankan seperti tampilan berikut ini. Jika muncul tampilan berikut ini berarti WordPress-nya sudah bisa dijalankan. Yang di sini saya iseng-iseng untuk mengedit WordPress saya dengan saya membuat website penjualan. Di sini saya memasukkan website untuk skincare. Nah, mungkin itu aja materi di pertemuan 8. Nah, ada kesimpulannya, yaitu WordPress merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat atau mengelola website dan blog. Dalam pemula membuat web, WordPress ini mudah dan dijalankan sebagai fitur yang easy to learn untuk pengguna barunya. Di WordPress juga tersedia berbagai macam plugin dan variasi theme yang bisa kita buat untuk web kita nantinya. Lalu pada proses instalasi WordPress dengan bantuan Ubuntu, server, dan Putty ini lumayan mudah diinstal. Nah, instalasi juga membutuhkan berbagai perangkat jaringan lain seperti Apache yang tadi, phpAdmin untuk membuat database, dan webmin untuk membuat virtual hostnya. Karena perangkat tersebut digunakan untuk mengelola dan mengembangkan server dan juga mendeteksi kesalahan error. Jika ada kesalahan error, nanti PHP dan webminnya ini muncul notifikasinya ataupun tidak bisa dijalankan. Maka dari itu fungsi dari phpMyAdmin dan webmin seperti itu. Lalu dengan proses instalasi ini juga mahasiswa dapat mendapatkan tambahan ilmu serta cara instalasi WordPress, dan mahasiswa juga tidak asing lagi dengan WordPress dan cara membuat web di WordPress, baik di kegunaan, cara kerja, fitur, dan apa saja yang ada di WordPress-nya. Kita lanjut ke pertemuan 9. Di pertemuan 9 ada instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Oke, kita ke pertemuan 9 di sini. Nah, di pertemuan 9 ini ada instalasi Windows Server dan Active Directory lokal, di mana pada pertemuan 9 ini kita membahas tentang Windows Server dan juga Active Directory lokal melalui VirtualBox ataupun VM lainnya. Nah, proses instalasi ini dengan membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 5 orang untuk menginstal web servernya, dan sisanya akan menginstal Windows 7 untuk klien. Nah, di sini ada untuk servernya dan juga ada satu server dan juga yang lain anggota lainnya sebagai klien. Nah, Windows Server ini merupakan suatu brand yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server.
Windows Server juga digunakan untuk mengatur konfigurasi serta dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server di dalam suatu jaringan komputer server. Nah, dalam proses instalasi ini diperlukan beberapa perangkat seperti Windows Server. Kami juga akan melakukan instalasi Windows Client juga, yang nantinya Windows tersebut akan terhubung ke Windows servernya. Jadi nanti kita akan menginstal Windows Client-nya juga agar nanti Windows Client-nya bisa terhubung di Windows servernya. Berikut beberapa perangkat dan step yang harus kita lakukan. Di sini ada instalasi Windows servernya, lalu ada instalasi Active Directory Domain Service atau ADDS yang bertujuan untuk membuat domain untuk klien agar bisa masuk ke servernya. Lalu ada konfigurasi Active Directory Domain Service, lalu ada konfigurasi static IP address Windows servernya, ada konfigurasi IP address Windows Client, join Active Directory Domain Service, ada testing Windows Client dan juga Windows servernya. Nah, yang pertama ini kita instalasi Windows Server dulu. Nah, instalasinya kita ke VirtualBox, lalu kita bisa pilih New di sini. Pilih New, lalu kita beri nama VM-nya dengan Windows Server 2019. Kemudian kita pilih version bitnya sesuai dengan komputer kita. Lalu kemudian kita menyimpannya dengan prosesor. Prosesornya jika sudah kita klik dan finish. Seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk VM-nya Windows Server 2019. Nah, untuk Windows Servernya sendiri itu hanya satu orang perwakilan dari ketua kelompoknya, dan kebetulan ketua kelompok saya itu David Mutakin yang sebagai servernya, dan teman-teman saya yang lainnya saya pun menjadi Windows kliennya nanti. Yang kemudian selanjutnya VM Windows Servernya kita pilih setting, kemudian ke bagian networknya, sini ada adapter 1. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita menambahkan ISO-nya dengan ke storage, lalu kita klik start untuk menjalankan Windows Servernya. Nah, jika sudah berhasil dijalankan, akan muncul tampilan untuk memilih bahasa yang akan digunakan di Windows Server. Kemudian diklik next, lalu kita klik install now. Sini kita pilih atur language-nya, time-nya. Kalau sudah, kita install now. Kemudian akan muncul Windows setup-nya dari Windows Server 2019. Kita pilih standard full installation, lalu kita klik next. Setelah itu kita accept lisensinya. Jika sudah, next. Kemudian kita pilih tipe instalasinya dengan memilih custom saja di sini. Lalu kita pilih tempat penyimpanan untuk Windows installnya. Jika sudah, kita custom size dengan masukkan username-nya dengan password. Jika sudah setting, kita klik finish di sini. Yang kemudian kita bisa memasuki Windows Server 2019-nya. Lalu selanjutnya kita akan instalasi Active Directory Domain Service atau ADDS. Nah, setelah selesai instalasi Windows Servernya, kita akan membuat ADDS dengan membuat domain yang nantinya Windows Client dapat mengakses ataupun terhubung ke Windows Servernya. Nah, di sini pertama itu masih dalam Windows Servernya 2019. Kita akan menuju ke bagian Start menu dengan logo Windows. Start menu dengan logo Windows. Lalu kita akan ketikkan Server Manager. Lalu kemudian bagian dashboard kita pilih Add Roles and Features. Nah, jika sudah seperti ini masuknya. Lalu kita kemudian pilih Installation Type. Nah, Installation Type-nya ini kita pilih Role Based or Features Based Installation. Kemudian kita ke bagian Server Selection-nya. Di sini kita bagian Server Selection. Lalu kita pilih server dalam table untuk server dalam table, lalu kita klik next. Kemudian kita ke server roles-nya. Untuk Active Directory Domain Service-nya, kita checklist include management tools dan pilih add features. Sini file and storage-nya. Kita klik. Sini ada keterangannya. Lalu kita add features saja. Lalu nanti kita akan menuju
ke bagian featuresnya. Kita ke bagian featuresnya dengan mengklik next. Selanjutnya untuk ADDS, di sana terdapat keterangan mengenai ADDS, lalu kita klik next saja. Sini ada keterangan dari Active Directory Domain Service-nya, kita klik next saja. Kemudian kita ada bagian confirmation-nya, lalu kita ke bagian result dan klik installation. Nih di sini bagian confirmation, lalu kita klik install. Nah, lalu setelah itu kita klik close di sini. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi Active Directory Domain Service atau ADDS. Nah, setelah install ADDS yang tadi selesai, kita buka Server Manager, lalu pilih icon bendera kuning seperti ini. Lalu kita klik promote di Server Domain Controller. Kemudian kita nanti akan muncul Development Configuration. Kita centang bulat bagian add new forest, lalu kita klik next. Sini kita tuliskan juga root domain name-nya yaitu jargon.com. Kita klik next. Kemudian selanjutnya kita ke bagian domain control option. Di bagian ini kita masukkan password untuk DCRM-nya, domain control option. Sini. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita pilih klik next. Kemudian kita ke bagian DNS option, tidak ada yang diubah. Lalu kita ke bagian additional option. Bagian additional option kita memverifikasi NetBIOS name dari domain kita dengan menggunakan huruf kapital dan klik next. Di sini kita nama domainnya kita tulis kapital saja, lalu kita next. Lalu ke bagian paths, kita memilih tempat penyimpanan ADDS-nya, terserah kalian mau menyimpan di mana saja. Jika sudah, klik review option. Di sini ada review option, lalu ada peninjauan ulang dari yang kita isikan tadi. Nih di sini, lalu kita bisa klik next. Oke, selanjutnya kita bagian prerequisites checks untuk mengecek apakah persyaratan ataupun langkah-langkah kita sudah benar. Jika sudah, di sini kita akan klik install saja di sini. Lalu jika klik install dan kita tunggu proses instalasinya. Nah, kemudian muncul tampilan merestart komputer, maka kita restart saja komputer kita. Lalu jika sudah restart selesai, kita masuk lagi ke dalam komputer dengan tampilan usernya menggunakan domain dan password yang kita buat tadi. Di sini ada Jarcom Administration sebagai usernya. Lalu selanjutnya kita ke CMD. Kita akan konfigurasi ADDS-nya untuk bisa dijalankan atau belumnya. Lalu kita ping di sini. Kita ping. Lalu jika sudah berhasil di ping, akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama domain naming sistemnya, ada pool manajernya dan lain-lainnya di sini. Berarti ini sudah bisa. Lalu kemudian akan konfigurasi IP address Windows servernya pada pojok kanan bawah komputernya nih, sini. Nanti ada monitor komputer di sebelah sini. Lalu kita klik kanan, kemudian Open Network and Settings seperti ini munculnya. Lalu kemudian kita pilih Change Adapter Option, lalu kita klik kanan pada Ethernet, sini Ethernet. Nah, nanti sini ada bagian Properties di sini. Setelah klik kanan Ethernet, lalu kita masukkan, kita pilih Internet Protocol version 4. Kemudian kita klik Properties di sini. Selanjutnya kita masukkan IP address, subnet max-nya, gateway, DNS server untuk Windows servernya. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu jika sudah kita setting IPv4-nya, kita klik OK. Kemudian kita kembali ke bagian Ethernet, lalu kita klik kanan untuk pilih status dan pilih details. Nah, jadi di sini nanti akan ada tampilan koneksi internet yang kita sudah atur tadi, maka pengaturan IP address pada Windows Server sudah selesai. Nah, lanjutnya kita akan konfigurasi IP address Windows client-nya. Sebelum melakukan konfigurasi, kita install dulu nih Windows 7-nya terlebih dahulu melalui VirtualBox ataupun VM lainnya.
Makanya dengan penginstalan sama seperti Windows Server yang tadi, Windows Server 2019 pada Winbox tadi, VirtualBox tadi. Pertama kita akan ke New, lalu kita masukkan VM kita, masukkan version bit kita, masukkan ISO, setting penyimpanan dan prosesornya, dan kita setting bagian networknya juga. Jika berhasil terinstall, tampilannya sebagai berikut nih, dan seperti ini. Lalu setelah itu kita berhasil terinstall, kita lanjut konfigurasi Windows kliennya. Pada pojok kanan Windows 7 terdapat gambar icon seperti monitor, lalu kita klik kanan, kita pilih open network dan sharing centernya, lalu kita change adapternya. Ini seperti ini Windows 7 nya. Sini ada PC, lalu kita change adapter setting, lalu kita pilih local area connectionnya, lalu pilih properties. Selanjutnya kita ke internet protocol version 4 nya untuk masukin IP nya, gateway dan DNS nya. Lalu masukkan IP address-nya ini dengan 192.168.43 dan 79. Lalu subnet max-nya segini. Nah, karena di bagian sini saya lupa screenshot, jadi saya tuliskan saja IP address-nya di sini. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, jika settingannya sudah selesai, kita ke bagian Ethernet lagi. Lalu kita klik bagian status. Lalu kita pilih details. Nanti akan muncul IP address Windows kliennya. Koneksi di sini ada koneksi jaringan dari IP kliennya. Jika sudah, kita akan join Active Directory Domain Service ADDS. Dengannya kita pilih server manager dulu, kemudian pilih tools dan pilih Active Directory user dan komputersnya di sini. Kemudian kita ke bagian user, lalu kita pilih new dan pilih user lagi untuk membuat user barunya di sini. Selanjutnya akan muncul tampilan new object, kita masukkan first name, last name, user login name dan lain-lainnya. Di sini namanya David karena David memang merupakan tadi servernya. Sini bisa kita lihat server manajernya. Kita klik next saja, lalu kita masukkan nama username loginnya, lalu kita centang semuanya sesuai kebutuhan, lalu kita klik next. Sini kita masukin passwordnya juga. Lalu selanjutnya kita akan tampilan ringkasan informasi dari objek usernya. Jika sudah, kita klik finish. Ini kita klik finish. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan direktori usernya di sini. Lihat, banyak sekali. Di dalamnya terdapat informasi user-user yang dapat dibuat. Jika ingin menambah akun user baru lagi, bisa kita ikuti langkah-langkah yang sebelumnya yang tadi. Sini. Lalu selanjutnya kita join domain untuk Windows kliennya. Kita klik kanan pada icon komputer di bawah sini, lalu klik properties. Setelah itu kita klik advanced system setting sini. Lalu jika sudah, kemudian kita ke bagian komputer name-nya dengan klik change. Sini klik change. Lalu kita buat domainnya dengan nama domain jarcom.com yang sudah dibuat pada Windows servernya. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kemudian masukkan username dan juga password yang telah kita buat pada Windows Server. Kemudian kita klik OK. Jika muncul tampilan welcome to the jarcom.com, berarti kita sudah bisa masuk ke servernya. Jadi kita klik OK saja. Nah, di sini selanjutnya muncul pemberitahuan restart. Untuk melakukan restart komputer, kita bisa menerapkan perubahan pada komputer. Kita klik OK saja, lalu klik restart now. Jika sudah di restart, kita akan kembali login lagi. Lalu kita pilih keyboard sini, type without the keyboard. Lalu kita apply dan kita masukkan insert Ctrl Alt Del. Setelah itu kita insert. Lalu kita masukkan passwordnya di sini yang telah kita buat tadi. Ini domain saya, klien saya, Jarcom.Anissa. Lalu kita enter saja. Jika berhasil login, maka tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita akan cek domainnya. Kita klik menu search pada pojok bawah komputer sini. Lalu kita cari atau ketikkan sistem seperti ini. Kemudian nanti kita akan muncul tampilan komputer name-nya seperti ini. Di sini ada komputer name Anissa PC, full komputer name anissapc.jarcom.com.
yang berarti ini komputer kita, komputer kliennya berhasil terhubung dengan ADDS yang telah dibuat oleh Windows servernya. Nah, kita tinggal tes ping nih, apakah benar Windows kliennya sudah terhubung dengan Windows server. Kita tes ping, kita ke menu Start Windows atau kita ketik CMD saja. Kemudian kita ping nama domainnya, kita ping jarcom.com karena itu nama domain server kelompok saya. Lalu kita mendapatkan balasan ping tersebut, maka Windows client terhubung dengan Windows server. Nah, balasannya di sini reply from dari IP-nya dengan ping statistik for IP-nya. Lalu jika sudah seperti ini, ada tampilan seperti ini, berarti ping pun berhasil dan Windows client-nya pun sudah terhubung ke dalam Windows servernya. Nah, kesimpulan dari Windows server ini, Windows server merupakan suatu perangkat server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Windows server juga dapat menghubungkan beberapa perangkat lainnya dalam satu waktu yang bersamaan melalui jaringan server tersebut. Perangkat yang terhubung ke Windows server harus memiliki domain yang sama dengan Windows servernya. Tanpa adanya domain dari servernya, perangkat klien ini nih tidak bisa terhubung ke server. Nah, jika sudah terhubung ke server, perangkat tersebut atau klien dapat mengakses data yang ada di dalam server, seperti data-data apa saja, data internet, data publik, dan lain-lain yang ada di Windows servernya. Lalu dalam praktikum ini, instalasi Windows Server di mana nantinya Windows Client akan terhubung ke server dengan membuat domain name yang nantinya dipakai klien untuk terhubung dan dapat akses server. Jadi Windows Client-nya juga harus membuat domain name dahulu, lalu nanti kita akan masukkan dari domain servernya. Jika terhubung, maka tadi ada tulisan welcome to jarcom.com yang berarti sudah terhubung, dan jika kita ping tadi berhasil, maka Windows client-nya juga sudah bisa terhubung ke Windows servernya. Dengan praktik ini, sistem kelompok yang tadi saya bilang dimana memudahkan setiap mahasiswa untuk proses instalasinya, karena di sini membuat dua perangkat, yaitu tadi perangkat Windows Server dan juga perangkat klien. Nah, makanya dibuatlah praktikum ini secara kelompok yang dapat memudahkan kita juga dalam proses instalasinya, karena setiap mahasiswa juga tidak selalu memiliki laptop yang mendukung, dan juga kita dapat saling berdiskusi. Nah, karena spek laptop mahasiswanya berbeda, makanya dibuatlah secara berkelompok, karena juga itu memerlukan direktori ataupun tempat penyimpanan yang cukup lumayan. Dan dengan kelompok ini juga kita bisa berdiskusi, saling bertanya, saling menukarkan pendapat. Jika ada yang satu yang tidak tahu ataupun yang lain tahu, maka kita dapat bertukar pendapat. Nah, dengan praktikum ini juga dapat mengetahui bagaimana suatu perangkat dapat terhubung ke server, dan kami juga jadi tahu bagaimana cara server dapat membuat dan mengirimkan domainnya. Seperti tadi ada cara kerja dari Windows client-nya untuk mengirimkan ataupun meminta persetujuan ke Windows servernya dengan tadi kita mengetikkan nama domain servernya. Itu istilahnya seperti meminta permisi ke Windows servernya. Jika Windows server itu menerima permission itu, maka Windows client-nya akan terhubung. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 10. Di sini pertemuan 10 ada membuat VPN server lokal. Nah, di sini pertemuan ini membuat VPN, mengaktifkan VPN server ke komputer klien. Komputer kliennya sini melalui VirtualBox, di mana saya menggunakan Windows 10 dan juga Linux. Sini kita juga menggunakan ISO Mikrotik CHR juga. Dan VPN ini bersifat pribadi ya, dan dapat diatur sesuai keinginan kita. Fungsi utama VPN server ini yaitu memberikan akses privat ke server internal kepada klien yang menggunakan jaringan internet publik. Nah, di sini juga kita akan mengatur DHCP servernya, pool dan hotspotnya. Nah, langsung saja kita ke install Mikrotik CHR-nya. Seperti install di Winbox di VirtualBox seperti biasa, kita pergi ke bagian jaringan, ke adapternya. Sini adapter terbridge. Kita allow all. Sini adapter keduanya juga pilih adapter hanya host yang adapter 2-nya.
Lalu jika sudah, kita akan ke ISO-nya dengan klik settings, lalu ke bagian storage atau penyimpanan, kemudian kita ke bagian IDE pojok kanan di sini nih ada gambar kaset atau add hard disk. Lalu kita bisa add di sini, pilih add, tambahkan, lalu kita copy ISO dari penyimpanan kita paste ke VirtualBox-nya. Bisa seperti ini. Kita cari dulu di mana penyimpanan dari mikrotiknya, lalu kita bisa copy dan kita masukkan ke mikrotik CHR ini. Lalu jika sudah terpaste, kita akan choose ini nih, pilih, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada berarti ISO-nya. Lanjut kita membuat DHCP-nya, settingnya ke Winbox ya, DHCP-nya. Pilih bagian IP, lalu pilih IP address di sini. Bagian IP lalu pilih IP address, kemudian pada bagian IP kita remove untuk membuat DHCP barunya. Lalu habis itu kita pilih logo plus atau add untuk membuat DHCP baru dengan memasukkan IP address kita yang tersambung di jaringan internet kita saat ini. Lalu kita jika sudah apply dan OK. Selanjutnya kita akan membuat pool. Di sini pilih bagian IP lalu pilih pool. IP lalu bagian pool di sini. Lalu kita pilih add di sini. Lalu ada masukkan nama dan juga IP address-nya. Jika sudah di sini kita klik apply dan OK. Lalu kita akan masuk ke DHCP servernya di sini. Pilih IP lagi juga masih lalu di DHCP server. Lalu kita akan ke bagian networks-nya dan kita add di sini. Kemudian jika sudah kita masukkan IP-nya dengan netmask 24 dan DNS servernya seperti ini 88. Lalu jika sudah kita apply dan OK. Oke, selanjutnya kita akan tampilan seperti ini jika sudah ada DNS servernya, ada gateway-nya, ada address-nya ya. Selanjutnya kita akan ke bagian DHCP, lalu add, sini masih bagian DHCP, lalu kita add, lalu kita akan masukkan DHCP servernya. Di sini nama name-nya DHCP server 2 dengan interface Ethernet 2, di sini dengan address pool-nya. Jika sudah klik apply dan OK. Lalu kita akan atur hotspot-nya, kita masih ke bagian IP, lalu ke bagian hotspot di sini. Lalu kita klik add untuk membuat name hotspotnya. Jika sudah, sini nih kita name hotspotnya adalah server hotspot 2 dengan Ethernet 2 di sini. Jika sudah kita apply lalu OK. Lalu kita akan membuat server profilesnya. Masih di bagian hotspot, kita pilih bagian server profile, lalu kita pilih default di sini, double klik. Lalu kita masukkan nama hotspot addressnya, hotspot dari di laptop kita. Lalu nama DNS name-nya di sini ada hotspot.anisa.id, pilih HTML hotspot. Jika sudah kita klik apply lalu OK. Lalu untuk kita setting usernya itu kita ke bagian hotspot lagi, masih. Lalu kita pilih users di sini, lalu kita add. Lalu kita masukkan name dan passwordnya nanti, lalu kita klik OK dan begini tampilannya di sini nama Anissa. Lalu untuk bagian mikrotiknya kita akan ke Winbox-nya dengan ke bagian IP, lalu ke DHCP servers. Lalu kita akan menghidupkan DHCP-nya nih. Setelah itu kita akan mematikan hotspotnya pada ke bagian IP-nya, lalu pilih hotspot di sini. Lalu kita akan disable service-nya dengan supaya mati untuk service hotspotnya, hotspot servernya dengan klik tanda X nih berwarna merah ini, klik tanda X. Lalu selanjutnya kita akan buat VPN servernya atau PPTP, kita ke bagian PPP. Lalu kita akan ke PPTP server. Kita klik centang enablednya, lalu OK. Apply, lalu kita OK. Lalu selanjutnya kita bagian secret. Bagian secret kita juga masukkan name-nya PPTP1. Lalu yang jika sudah memasukkan semuanya, kita klik apply dan OK. Lalu kita akan isikan name, local address, remote address, dan juga
sudah nih seperti ini tampilannya, name, password, local address, remote addressnya juga kita klik apply dan oke jika sudah. Lalu kita akan kembali ke user VPN kedua. Tadi kita akan sudah membuat VPN ke satu, kita akan membuat VPN kedua dengan cara yang sama. Nah, di sini ke PPP secret lagi dengan namanya tuh berbeda, Anissa 2 berarti itu artinya VPN kedua dengan local addressnya masih seperti ini. Lalu kita ke bagian konfigurasi VPN servernya seperti ini di bawah ini. Kita akan testing. Untuk testing saya menggunakan Windows 10 dan juga Linux. Sini ada Windows 10. Kita ke bagian VirtualBox karena di VirtualBox saya sudah ada Windows 10. Saya tidak usah membuat VM-nya lagi, sudah bisa. Kita masuk saja, kita buka saja Windows 10 di VirtualBox-nya, lalu kita pilih ketik control panel, lalu kita ke bagian network and internet di sini. Lalu kita pilih network and sharing center di sini. Lalu kita pilih setup a new connection or network. Lalu pilih connect to a new workplace di sini. Lalu kita pilih use my internet connection atau VPN di sini. Lalu selanjutnya kita akan pilih I will set up internet connection later. Nah, di sini kita masukkan IP address kita yang tadi kita buat. Lalu di sini namanya sudah benar, kita pilih create saja. Lalu kita ke bagian internet bawah sini di VirtualBox-nya. Klik VPN connection, lalu pilih connect di sini. Nah, nanti kemudian kita akan masukkan domain name satunya dan passwordnya yang tadi kita sudah buat di secrets yang telah kita buat ya. Lalu sini kita klik OK. Dan jika berhasil, VPN-nya akan terkonek dengan tulisan seperti di bawah ini. Seperti ini, VPN connected. Sini ada tulisan juga VPN connection, sini ada VPN connected, berarti artinya VPN kita telah berhasil terkonek. Seperti di bawah ini, kita akan melihat di sininya sudah terbuat ya. Lalu untuk testing keduanya itu saya akan menggunakan Linux Ubuntu yang berada di VirtualBox juga, karena saya sudah punya Linux Ubuntu-nya juga. Saya tinggal buka saja ke bagian VirtualBox-nya, kita klik start sini, klik search. Lalu kita pilih cari terminal. Nah, kita ping dulu nih IP address-nya yang tadi kita sudah buat untuk mengkonfigurasi bahwa tersambung ke Winbox-nya. Lalu kemudian ke bagian setting, kita ke bagian setting, lalu pilih network, kemudian pilih network, kita pilih VPN, lalu di sini ada plus atau add, kita add untuk memasukkan IP VPN-nya, lalu pilih yang PPTP di sini. Lalu kita masukkan IP dari domain keduanya yang tadi dengan masukkan IP-nya lalu nama username-nya. Jika sudah, kita sini enter domainnya store password for all user, dan jika sudah berhasil akan tulisan connected seperti ini. Seperti ini. Jika sudah bercentang seperti ini berarti ini sudah terkonek VPN-nya. Berarti kita sudah bisa melakukan connected ke VPN, di mana sini ada kesimpulannya, yaitu VPN server merupakan jaringan virtual yang melindungi privasi saat kita online di internet. VPN ini membagi dan menggabungkan koneksi jaringan privat dengan memasukkan IP serta domainnya kepada komputer klien. Komputer klien yang menerima IP dan domainnya pun nanti akan memasukkan nama domain dan password agar dapat terkonek ke VPN servernya. Sebelum mendapatkan alamat VPN, kita diharuskan untuk membuat DHCP, mengatur hotspot, dan juga membuat pool agar nantinya kita mendapatkan alamat domain, IP, dan juga password dari VPN yang nantinya kita gunakan alamat tersebut untuk tersambung ke komputer klien. Pengaturan DHCP dan lain-lainnya melalui Winbox sebagai alat monitor setiap antrian, interface, dan juga aturan firewall secara real time. Dengan Winbox membantu kita untuk pengaturan domain, IP, password, dan juga ada pemberitahuan kalau VPN kita tersambung ke komputer klien. Pada saat testing ke komputer klien pun cukup mudah dengan kita pergi ke bagian network dan pilih
HTTP untuk memasukkan atau menyambungkan IP-nya, lalu domain dan juga password dari VPN, maka kita bisa buat di Winbox-nya. Jika sudah berhasil tersambung, akan ada tulisan connected. Nah, praktikum ini juga cukup mudah, terutama pada bagian testing untuk menghubungkan ke klien. Tetapi untuk pengaturan DHCP dan lainnya cukup rumit, namun masih bisa diikuti dan dijalankan dengan mudah. Dan di bagian pengaturan DHCP, pool, hotspot, dan lain-lainnya pun kita harus hati-hati karena agar nantinya tidak terjadi kesalahan saat kita tersambung ataupun konekkan ke komputer klien kita. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 11 yaitu Cloud Service VPS. Jadi nanti kita membuat ID atau domain cloud-nya. Sini pada pertemuan ke-11 ini kita akan mengerjakan praktikum secara berkelompok kembali yang dimana terdiri dari 3 orang yang membahas tentang cloud service atau VPS, yang dimana kita membuat dan membeli domainnya pada penyedia domain di internet. Cloud service merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan sistem digital dan online yang membuat teknologi yang dijalankan tidak berbentuk fisik. Layanan ini memberi akses aplikasi dan sumber daya teknologi informasi kepada penggunanya. Dengan layanan ini memberikan akses sumber daya teknologi informasi kepada pengguna tanpa perlu membangun dan membeli infrastrukturnya, jadi tanpa harus membeli perangkat kerasnya. Jadi di praktikum ini kita akan menggunakan ID Cloud Host untuk membuat hostingnya. Nanti kita akan membeli hostingnya. Di sana disediakan berbagai cara pembayaran untuk hostingnya. Biasanya disediakan penawaran pemakaian per jam sampai per tahunnya. Kemudian kita akan menggunakan Cloudflare untuk membuat name server domain dan juga subdomainnya. Di Cloudflare juga disediakan secara gratis. Kita cukup membuat saja tanpa harus bayar. Nah, kita akan menggunakan Yaga Hoster untuk membeli domainnya. Yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu dengan klik create a account pada ID Cloud Host. Kita di sini masukkan email dan passwordnya. Lalu jika sudah, nanti kita akan klik login, klik sign up. Kita klik sign up, nanti kita akan login menggunakan email password tadi. Di sini jika sudah sign up, nanti ada muncul notifikasi pemberitahuan emailnya. Lalu kita bisa login di sini. Lalu kita habis login, kita ada user information, kita masukkan first name-nya, phone number-nya, last name-nya. Karena saya kelompok 5, saya memasukkan kelompok 5-nya. Lalu pada bagian billing information, di sini ada informasi pembeliannya. Kita bisa memilih cara pembayarannya. Karena saya di sini menggunakan Dana, saya klik Dana. Bisa menggunakan OVO, Bank, Alfamart dan lain-lain juga. Jika sudah, klik complete sign up. Jika berhasil sign up dan buat akun, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Nah, jadi nanti dari complete billing ini nih, nanti akan disediakan langkah-langkah untuk scan barcode Dananya ataupun scan barcode dari OVO-nya. Jika kita ikuti saja proses pembeliannya, itu gampang. Lalu kita juga jika sudah membuat sign up dan buat akunnya, akan tampilannya seperti ini di dashboardnya. Sini ada compute, storage, network, service, access dan juga billing. Nah, kita kemudian ke Cloudflare-nya nih. Cloudflare juga kita akan sign up, membuat akunnya dengan cara memasukkan email dan password juga. Dan juga kalau berhasil sign up, nanti kita di sini masuk ke dashboardnya seperti ini. Lalu pada ke menu pembelian hostingnya, kita kembali lagi nih ke ID Cloud Host-nya. Dan kita nanti akan ke menu billing accounts-nya. Lalu kita akan pembelian hostingnya melalui Dana, pilihan Dana. Lalu kita di sini top up sebesar 55.000. Di sini ada estimasinya ya, ini disediakan. Lalu di sini kita ikuti langkah selanjutnya dengan memberikan nomor HP dari Dana kita. Lalu kemudian di sini ada total harganya yang harus dibayarkan. Kita bisa klik pay. Lalu kemudian jika muncul pemberitahuan seperti bawah ini, kita klik OK saja. Lalu selanjutnya itu ada sini ada tampilan sukses dari pembelian hostingnya. Nah, di sini jika ada tulisan remaining credit, berarti kita sudah bisa membeli hostingnya ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat dan membeli domain serta konfigurasi name servernya.
kita di sini ke Niaga Hoster untuk membeli itunya, name servernya. Klik daftar di sini ada nanti. Lalu kita login dengan email dan password juga. Lalu kita pilih domain. Karena saya akan memilih domain, kita pilih domain, terus lalu order sekarang. Lalu bisa kita ketik atau cari domain, kelompok site-nya kita mau bisa kelompok. Saya memakai kelompok 5.site, ada juga yang .com, ada yang .id, myid, seperti itu banyak. Lalu di sini ada cek domainnya. Di sini saya pilih yang 15.000 durasi 1 tahun, kita pilih klik. Lalu di sini juga ada muncul estimasi pembayarannya, ada juga pajaknya, pajak dan biaya tambahan, jadi totalnya 16.650. Lalu kita klik lanjutkan saja. Lalu kemudian kita bisa pilih dana. Sini untuk pembayaran. Lalu nanti ada tulisan check out. Sekarang kita check out. Nah, nanti ada detail tagihan seperti ini. Berarti sudah ada kata lunas, berarti pembelian hostingnya, domainnya itu bisa. Lalu kita membuat VPS servernya, kita kembali lagi ke CloudHost, membuat VPS server. Lalu kita ke bagian network ini nih. Lalu pilih lokalnya Indonesia, lalu pilihnya South Jakarta. Lalu sini kita akan tuliskan nama VPS-nya. Kita akan membuat username juga password dari VPS yang kita ingin buat. Pilih yang free saja di sini. Jika sudah memasukkan nama, username dan lain-lainnya, kita pilih create. Di sini saya buat VPS 3 kali. Di sini ada VPS 2 karena VPS itu tidak bisa. Jadi saya membuatnya sampai 3 kali. Seperti ini. Nanti klik create aja. Nah, ini contoh saja buat pembuatannya. Lalu kita ke menu compute untuk membuat virtual machine-nya dan untuk mendapatkan IPv4-nya, kita ke compute untuk membuat VM-nya. Kita pilih create new resource. Lalu kita ke bagian location-nya, location pilih Indonesia dengan South Jakarta, dan pilih bagian sizes itu 56.000 saya dengan 30 GB DIX-nya. Lalu kita masukkan, buat lagi sini username-nya, password-nya, dan jika sudah kita klik create. Lalu kemudian VM ini sudah bisa terbuat. Nah, kemudian kita akan membuat VM ketiga dengan cara yang sama karena ada 3 kelompok, ada 3 orang, satu kelompok ada 3 orang. Jadi saya membuat 3 VPS di sini. Dengan cara yang sama pembuatan VPS seperti tadi. Nah, lalu kita ping pada IP-nya, kita ping melalui CMD, saya ping melalui CMD. Lalu kita masukkan aja IP-nya di sini. Kita ping CMD. Jika sudah berhasil akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ping IP kelompok dengan cara yang sama dan menggunakan CMD. Nah, di sini kita sudah bisa ping. Teman saya ada yang menggunakan CMD, ada yang menggunakan putih. Jika menggunakan putih ada tulisan putih security alertnya, kita pilih accept saja. Lalu di sini kita pingnya dengan cara memasukkan IP yang ada di VPS kita yang tadi kita buat, sama dengan di CMD juga seperti itu. Pingnya dengan memasukkan IP dari VPS-nya, dan jika berhasil tampilan juga akan seperti ini. Nah, di sini saya mungkin akan ada contohnya dari VPS. Saya login karena saya sudah memiliki akun VPS-nya. Lalu kita pilih email dan passwordnya. Kita tunggu sampai dia masuk. Nah, seperti ini dashboardnya ya. Tadi untuk membuat VPS kita ke network, kita pilih create new networknya, lalu kita bisa memasukkan username-nya. Lalu di sini
untuk pembuatan VPS ini kita create juga di sini. Sini sudah ada ya VPS-nya. Lalu untuk Cloudflare-nya juga sini bisa login. Karena saya sudah membuat akunnya, saya bisa langsung login saja. Jika kalian belum, bisa menggunakan sign up di sini. Kita login saja. Jika sudah login, ini dia tampilan dashboard dari Cloudflare-nya. Di sini sudah ada nama domain saya dan teman-teman saya, yaitu kelompok5.site. Di sini ada tulisan aktif, berarti memang domain kami atau saya pun juga aktif. Bisa kita klik saja domainnya di sini untuk bisa melihat DNS, email, SSL dan lain-lainnya seperti ini. Lalu untuk misalnya kita ingin menambahkan atau membuat subdomain di Cloudflare ini, bisa kita ke bagian DNS ini. Lalu kita ke bagian records. Nah, nanti di sini kita add record. Nah, di add record ini kita masukkan nama subdomain yang ingin kita buat dan juga IP dari yang di cloud host-nya. Nah, untuk proxy status bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, jika sudah, bisa kita klik save saja. Nah, seperti ini contohnya. Ada beberapa subdomain yang sudah saya dan kelompok saya buat seperti ini. Nah, untuk testing, saya akan melakukan testing melalui saya akan copy IP saya yang ada di VPS yang sudah saya buat melalui putih. Sini bisa klik. Lalu IP tadi kita pastekan dan enter. Nah, sini kalau ada tulisan login as, berarti IP-nya bisa sudah tersambung ya. Kita masukkan nama dari VPS kitanya, lalu kita enter, lalu masukkan passwordnya yang password VPS, lalu kita enter. Nah, kita tunggu untuk pembacaan datanya. Nah, jika datanya sini muncul seperti ini, ada system load, ada memory usage-nya dan lain-lain seperti ini, berarti IP dari VPS kita sudah berhasil terbuat ataupun berhasil dijalankan. Di sini ada VPS, ada IPv4 address-nya. Mendapatkan IP privatnya di sini kita. Nah, bisa kita lihat lagi ke sini seperti ini ya. Benar caranya. Nah, untuk di CMD pun juga caranya sama seperti yang ada di putih. Bisa kita langsung copy saja IP kita ke CMD, lalu kita enter, nanti akan muncul seperti ini kalau melalui CMD. Bisa kita lihat. Dan melalui putih akan seperti ini. Nah, pada proses ping ini juga kita yang ada di VM merupakan IP public. Nah, jika kita ping ataupun tes pemanggilan dalam CMD ataupun putih, maka IP-nya akan terhubung dengan IP privat yang ada di laptop kita. Nah, makanya tadi di sini ada IP ini, berarti ini merupakan IP privat yang tersambung di laptop saya dan juga tersambung ataupun terhubung ke IP VPS-nya. Nah, maka dari itu jika ping sudah berhasil, berarti kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah Cloud Server memberikan layanan akses aplikasi, sumber daya teknologi informasi, serta internet kepada pengguna tanpa perlu menggunakan perangkat keras internal. Jadi melalui Cloud Server ini kita bisa membuat domain dan juga bisa menggunakan teknologi informasinya tanpa harus ada perangkat kerasnya ataupun aplikasinya. Nah, jadi dengan layanan server ini kita juga dapat dengan mudah membuat domain, subdomain, membuat VPS tanpa harus ada aplikasi atau perangkat kerasnya. Yang terpenting nih, kita juga tersambung ke dalam internet di laptop kitanya. Lalu dengan Cloud Server kita bisa mendapatkan IP public dengan melalui ID Cloud Host-nya. Seperti tadi kita membuat IP-nya bisa di ID Cloud Host, bisa di network juga di compute. Lalu pada praktikum ini juga menggunakan perangkat tambahan seperti Cloudflare dan juga Niagara Hostar. Niagara Hostar untuk membeli domainnya dan Cloudflare itu untuk penyambungan dari si domainnya. Perangkat tersebut mempermudah kita membuat hosting domain serta subdomain yang nantinya hosting tersebut
domain dan subdomainnya bisa dijalankan dan dibuat VPS-nya. VPS itu merupakan virtual private server sendiri yang merupakan layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi di server yang bisa digunakan lebih dari satu server. Nah, VPS tipe hosting ini paling aman dan juga stabil karena VPS menawarkan lebih dari satu paket hosting yang bisa kita beli dengan harga yang murah. Tapi walaupun harganya murah, kualitasnya pun juga tidak murahan, yang tidak berbeda dengan harga-harga yang paketan yang harganya ratusan ribu. Nah, setelah membuat dan membeli hostingnya, kita akan melakukan pembuatan dan pembelian domainnya di Niaga Hostar tadi dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari harga 50 ribuan sampai dengan 200, ada juga yang sampai 500 ribu, tergantung kita mau pakai yang mana. Dengan pembuatan domainnya ini artinya kita membuat dan menciptakan nama domain kita sendiri, yang domainnya pun akan berbeda dari orang lain, yang nantinya nama domainnya bisa kita gunakan untuk membuat VPS servernya dengan username yang berbeda di setiap kelompoknya. Jadi walaupun kita kelompok, jadi saat pembuatan VPS tersebut di CloudHost, kita akan mendapatkan IP yang berbeda-beda karena itu IP public. Jadi IP-nya pun pasti berbeda, mendapatkannya tidak sama. Tapi ada pada domain ini kita bisa menggunakannya untuk lebih dari satu pengguna. Nah, domain ini yang kita buat tadi kelompok 5.site itu, kita bisa menggunakannya lebih dari satu pengguna. Seperti saya dan teman-teman saya, bisa satu domain bisa digunakan oleh 3 orang, tapi IP-nya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 12, yaitu ada web server cloud. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita mengerjakan praktikum dengan membahas web server cloud, di mana nanti web server cloud ini kita juga akan menginstal WordPress dengan masih berhubungan dengan ID cloud hostnya. Kita juga login dulu terlebih dahulu dengan email dan passwordnya di ID cloud host yang sudah kita buat tadi di sini. Sini kita login. Jika sudah, kita aktifkan dulu VPS kita untuk membuat ininya, langkah selanjutnya. Oke, jika sudah login, nanti kita ke bagian compute. Pada alamat VPS kita juga copy nanti ke bagian putih. Instalasi web server ini menggunakan IP dari VPS Cloud yang kita buat tadi. Pada proses instalasinya juga menggunakan putih, yang dimana putihnya nanti kita masukkan IP dari VPS-nya. Lalu kita juga akan pointing ke IP publiknya dengan subdomain dengan IP dari VPS. Lalu nanti kita juga ada checker DNS untuk cek IP kita apakah sudah terpublik atau belumnya. Oke, langsung saja kita ke instalasi web server cloud-nya. Kita pertama itu instalasi Apache dulu. Di sini kita login dengan putih dengan IP yang tadi VPS yang di cloud host-nya. Lalu kita sudo apt. Nah, di sini kita langkah-langkahnya bisa kita ikuti dari jurnal pafirmannya. Lalu kita copy paste lagi, install Apache-nya, lalu kita tunggu proses instalasinya di sini. Jika sudah selesai install, kita akan cek status dari Apache-nya. Jika statusnya aktif, di sini akan ada tulisannya aktif running. Lalu kita ke Chrome untuk membuktikannya. Kita tes Apache-nya aktif atau tidak. Dengan Chrome-nya itu kita masukkan IP VPS juga. Nanti jika misal aktif akan tampil Apache seperti ini. Lalu selanjutnya kita sudo apt update untuk menginstal langkah selanjutnya, yaitu MariaDB. Nah, install MariaDB juga masih copy paste dari jurnal pafirmannya dengan MariaDB server, MariaDB client. Nah, lalu kita additional disk jika sudah di sini. Lalu kita nanti ada pilihan Y dan N gitulah, kita pilih Y saja dan jika enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini juga kita akan tes status dari MariaDB-nya dengan sistem CTL status MySQL. Nah, di sini jika sudah aktif, ada tulisan aktif running-nya. Lalu kita akan secure instalasi MariaDB-nya dengan sudo MariaDB secure installation di sini.
Lalu kita akan masukkan atau buat password rootnya. Di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik yes saja untuk persetujuan yang lainnya. Ini juga remove anonymous usernya. Lalu ada lagi di sini untuk list allow-nya kita Y juga. Lalu jika sudah berhasil dijalankan, ada tulisan thanks for using MariaDB seperti di bawah ini. Lalu kita akan melakukan root dengan mengetikkan mysql u root p. Lalu kita akan ketik show database untuk melihat database dari MariaDB-nya. Setelah itu kita akan sini ada tampilan dari database dari MariaDB-nya. Jika sudah, kita akan lanjut ke instalasi PHP-nya. Klik sudo apt update untuk mengupdate repository-nya. Lalu kita akan install PHP-nya seperti ini dengan menggunakan di jurnal pafirman-nya. Di sini ada cek versinya dengan versi 8.1.2. Lalu kita akan melihat apakah file PHP-nya ada. Itu kita klik cd variable htmls. Jika sudah, kita klik ls untuk melihat filenya. Lalu kita klik sudo nano untuk tambahkan filenya. Nah, di sini kita isikan file PHP-nya yang dengan kopas juga dari jurnal pafirman. Di sini kita bisa lihat isi filenya, kita kopas dari jurnal pafirman. Jika kita sudah, kita klik save dengan ctrls atau save. Lalu kita exit dengan ctrlx. Nah, jika sudah tersave, nanti akan muncul nih info.php. Berarti di sini file PHP kita sudah berhasil. Lalu untuk cek lagi, kita akan membuktikannya dengan nano info.php. Nah, di sini akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Berarti PHP-nya, file PHP-nya sudah bisa ya, sudah ada. Lalu kita klik save saja. Nah, kita bisa cek juga di Chrome dengan memasukkan IP VPS cloud hostnya tadi dengan mengetikkan seperti di bawah ini. Nih. Nah, jika sudah, kita ke phpMyAdmin-nya. Kita juga bisa kopas lagi dari jurnal pafirman dengan install sudo apt install phpMyAdmin. Lalu kita akan config dengan pilihan yang tadi seperti tadi, Y dan N lagi, kita pilih Y. Lalu sini ada konfigurasi PHP-nya. Kita pakai menggunakan keyboard atas bawah dari laptop kita untuk menggeser-geser kursornya. Jika sudah, kita klik yang Apache 2, lalu bisa kita enter. Lalu ada configuring-nya lagi, kita bisa pilih yes. Lalu kita masukkan password MariaDB yang tadi sudah kita buat. Sini ada konfirmasi password lagi. Dan kemudian di sini kita akan membuktikannya melalui Chrome dengan IP yang di VPS juga /phpMyAdmin dengan masuk root, username-nya root dan passwordnya yang password MariaDB tadi. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke phpMyAdmin, tampilannya seperti ini. Berarti ini sudah berhasil, phpMyAdmin kita sudah bisa terinstall. Lalu kita klik sudo nano lagi ke putih untuk penambahan repositorinya PHP. Nah, kemudian kita install repositori webmin-nya dengan kopas dari webmin pafirmannya lagi seperti bawah ini. Bisa kita lihat. Jika sudah, kita klik save lagi, Ctrl S, lalu kita di sini selanjutnya kita akan kopas lagi untuk sudo widgetnya. Nah, jika sudah berhasil, akan ada tulisan OK. Warning, apache key is deprecated, managed filing. Oke, sini udah bisa berarti ya repository dari phpMyAdmin-nya. Selanjutnya kita akan ke webmin. Nah, ke webmin, install webmin dengan klik sudo apt install webmin lagi dari jurnal pafirmannya di putih, melalui putih. Lalu kita ada pemberitahuan konfirmasi lagi, kita klik Y lagi. Untuk cek statusnya, selanjutnya kita sama seperti CTML yang tadi, sistem CTL status webmin. Kalau misalnya aktif, berarti ada di sini ada tulisan aktif running. Lalu kita akan masuk ke Chrome lagi nih dengan memasukkan IP VPS lagi dengan /2 10.000 untuk loginnya. Kita bisa pakai username dan password rootnya ya, seperti bawah ini. Lalu jika berhasil login, munculan tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat.
Nah, di sini kita akan install juga Certbot, yaitu untuk install sertifikasi SSL-nya. Kita ketik lagi, kopas lagi sudo apt install Certbot di sini. Nah, jika sudah juga nanti ada additional software-nya di sini. Dengan klik kopas sudo apt grafisnya untuk mencetak verifikasi, mencetak sertifikat SSL-nya. Lalu ada cek firewall-nya juga dengan mengkopas lagi sudo UEFW status untuk lihat status firewall kita. Lalu di sini juga ada untuk akses SSH-nya. Ada beberapa port di sini. Nih, untuk 22 ada port 22, ada port 80. Lalu ada port 443, port 3306, ada port 10.000 juga di sini. Lalu kita aktifkan service firewall dengan sudo UEFW enable di sini. Lalu habis itu kita cek status firewall-nya dengan restart dan klik sudo UEFW status firewall-nya di sini. Nah, maka kita akan restart status firewall dengan ketik sudo UEFW status dan akan muncul aktif seperti ini, action, dan data firewall-nya akan seperti di bawah ini. Ini statusnya sudah aktif firewall-nya. Lalu ada data-datanya dari port 22-nya, port 80, 443 dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan setting time zone-nya. Time zone setting sini kita klik time date CTL is time zone di sini. Lalu kita akan pilih negaranya. Kita akan pilih, ketik lagi sini sudo time date CTL Asia/Jakarta sini. Lalu kita ketik time date CTL-nya, akan muncul waktu Jakartanya di sini. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada waktunya, zonanya, tipe zonanya, time zonanya Asia Jakarta dengan WIB. Di sini bisa kita lihat dengan status aktif. Nah, setelah kita install dari web servernya, berarti sudah selesai sampai time ini. Nah, selanjutnya kita akan instalasi WordPress-nya. Pointing domain to IP public server. Kita masuk ke Cloudflare dan login menggunakan akun yang sudah kita buat. Ini. Lalu kita klik nama domain kita. Domain saya kelompok 5 site yang tadi. Lalu pilih bagian DNS. Oke, di sini kita pilih bagian DNS atau website dulu. Website, sini ada nama domain saya, kita klik. Lalu sini ada bagian DNS. Dan kita pilih record. Nah, di pilihan record ini untuk menamakan subdomainnya ya. Di sini kita bisa klik add recordnya, sini add record. Lalu kita bisa masukkan nama subdomainnya dengan IP dari VPS yang tadi. Nah, seperti ini tadi bagian pilih DNS, pilih recordnya seperti tadi ya. Jika sudah, tadi kita bisa klik save nih, bisa klik save. Lalu untuk DNS checker kita bisa pergi ke DNS checker di Chrome, lalu kita search, kita masukkan saja di sini seperti di sini nama subdomain yang sudah kita buat di sini seperti ini ke DNS checker. Lalu jika berhasil, habis itu kita klik search. Nah, jika berhasil nanti akan muncul dari berbagai negara ini seperti ini dan akan ada muncul checklist hijau seperti ini, berarti itu sudah berhasil. Dan juga sudah terupdate ya dan mengenali subdomain kita, diarahkan ke IP publiknya dan sudah terkoneksi itu artinya ya. Lalu kita ke bagian putih lagi dengan menggunakan IP VPS kita lagi masuk. Lalu kita ketikkan CD dan copy paste dari jurnal Pak Firman untuk melihat indeks file dari PHP-nya di sini nanti. Lalu kita bisa ketik nanoindex.html untuk membuka tampilan file HTML-nya sebagai Apache seperti ini. Lalu download and extract WordPress-nya di sini. Lalu kita bisa melihat file zip-nya dengan ketik ls ya. Sini ada tulisan latest zip, berarti ada file zip kita. Kemudian kita klik sudo unzip-nya dan enter. Lalu nanti akan muncul folder WordPress
dari ekstrak dari file zip let's zip yang tadi. Sini kita bisa lihat WordPress. Lalu kita akan masuk ke folder WordPress dengan cd WordPress, dan jika ingin melihat file di dalamnya kita klik saja ls. Nah, nanti kita ke webmin untuk melakukan virtual hostnya dengan cara ke bagian servers, lalu kita ke bagian Apache di sini, lalu kita create virtual host. Nah, di sini kita bisa atur portnya, bisa kita atur dokumen root juga di sini menggunakan port 80 dengan nama filenya var www.html.wordpress. Jika sudah, kita klik select. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Jika sudah, kita klik create now. Nah, itu tadi port 80. Kita membuat 2 virtual host dengan selanjutnya port 443. Caranya sama seperti di port 80. Lalu juga sudah, kita klik sini apply change untuk merestart ya, ataupun mengupdate file ininya tadi, virtual hostnya. Lalu kita pergi lagi ke putih untuk restart sudo Apache 2 nya seperti ini. Lalu kita bisa masuk lanjutnya ke Chrome dengan mengetikkan tadi nama subdomain dari Cloudflare yang udah kita buat. Di sini bisa kita lihat. Nah, sini kita klik let's go saja. Nah, tapi sebelum itu kita create database ya dulu ya, karena tadi kita belum buat database dengan di phpMyAdmin. Klik user accounts, lalu add user account di sini. Nah, di sini kita isikan passwordnya dan juga username-nya di sini. Lalu kita checklist bagian 2 ini. Dan jika sudah, kita klik go saja. Lalu kita kembali lagi ke halaman Chrome yang tadi. Kita klik let's go. Sini kita masukkan database name-nya. Tadi database name-nya saya buat namanya WordPress, juga username-nya juga WordPress dengan password yang sudah saya buat tadi. Lalu sini jika sudah, klik submit. Nah, nanti sini ada configuration-nya. Kita bisa copy nih configuration-nya. Lalu kita pergi ke putih lagi dengan ketikan sudo nano wp-config.php. Ini seperti ini nanti munculnya. Lalu kita akan pastekan yang ini configuration di sini ke dalam putih ini. Lalu kita save saja. Jika sudah, kita masuk lagi ke halaman WordPress-nya lagi. Kita habis itu klik run the installation, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan title ataupun judul dari WordPress kita dengan username-nya juga, passwordnya, email juga. Lalu kita pilih login di bawah sini. Nah, habis itu jika ada tulisan sukses, maka di sini ada keterangan username dan juga passwordnya. Lalu kita login lagi. Nah, dengan memasukkan nama, username dan password yang tadi kita buat. Lalu jika sudah, klik login dan WordPress-nya sudah bisa seperti tampilan berikut ini. Nah, karena ini kita bisa lihat di sini masih ada tanda peringatan segitiga seperti ini, berarti SSL belum kita buat ya. Kita ke chartboard dulu di putih. Lalu kita refresh. Jika sudah chartboardnya sudah berhasil kita install permissionnya ataupun sertifikasinya, nanti akan muncul congratulations you have successfully. Lalu nanti di sini kita ke arah ke bagian WordPress lagi, kita bisa refresh lagi bagian WordPress ya. Nanti baru jika berhasil akan muncul tampilan gembok seperti ini yang menandakan WordPress berhasil kita buat. Ini bisa seperti ini tampilan WordPress-nya. Anissa Septiwijaya Web bisa seperti ini ya WordPress-nya. Nah, jika seperti itu sudah bisa dijalankan WordPress-nya, dengan dimana kesimpulannya adalah instalasi web server dan WordPress ini membutuhkan IP cloud host yang tadi. Kita cukup memasukkan dan mengatur database saja, dengan juga membuat virtual host dahulu agar nantinya WordPress-nya juga tersedia database dan nama hostnya. Jadi hal pertama yang dilakukan, kita pergi ke Cloudflare dengan membuat subdomainnya untuk membuat nama web dari WordPress-nya itu. Lalu juga kita akan terhubung ke web server dan WordPress. Kita akan mengecek alamat subdomainnya dengan DNS checker. Lalu kita juga akan install web servernya dan mengatur username dan seluruh database-nya. Lalu kita bisa install WordPress-nya. Penginstalan ini tidak berbeda dengan praktek pada instalasi web server di Ubuntu yang lalu ya.
yang membedakan saja kita pakai IP-nya, IP Cloud Host atau VPS yang sudah kita buat di Cloud Host-nya. Lalu selanjutnya kita juga akan instalasi WordPress dengan Cloudflare dengan membuat subdomainnya. Kita juga akan mengekstrak WordPress-nya, database-nya juga kita buat, dan virtual host-nya. WordPress juga di nama database tinggal kita install saja, kemudian kita juga install SSL-nya ya agar WordPress-nya tidak terkunci. Oke, selanjutnya kita akan ke pertemuan 13, di mana pertemuan 13 ini akan membahas tentang instalasi Moodle. Pada pertemuan ke-13 kali ini kami mengerjakan praktikum dengan membahas instalasi Moodle yang mana masih berhubungan dengan ID Cloud Host. Moodle adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer seperti sebuah aplikasi pembelajaran seperti e-learning. Nah, Moodle ini juga termasuk ke dalam aplikasi berbasis web atau web-based, yang mana untuk setiap aktivitas pembelajaran terkait akses materi, diskusi, tanya jawab, hingga evaluasi dapat dilakukan melalui tampilan website dengan menggunakan bantuan browser. Fungsi dan tujuan utama dari pengembangan platform ini adalah untuk memudahkan dalam membuat tampilan sistem aplikasi manajemen pembelajaran online berbasis web. Selain itu juga berguna untuk model pembelajaran jarak jauh maupun daring yang dapat diakses oleh guru, murid, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Nah, kita akan membuat subdomain terlebih dahulu nih di Cloudflare, dengan kemudian kita akan cek DNS untuk subdomainnya, barulah kita melalui Putih akan install Moodle-nya. Nah, langkah pertama itu ada pointing domain dan tambah record. Kita masuk ke Flare yang tadi, kita login, lalu kita pilih website dan menu seperti tadi. Lalu kita pilih DNS record. Lalu kita klik add record di sini untuk menambahkan dua subdomainnya dengan menambahkan IP VPS-nya masih. Lalu kita akan cek status propagasi di subdomain website DNS checker-nya. Kita akan ke DNS checker lagi dengan memasukkan subdomain yang kita buat, lalu kita search di sini. Nah, jika sudah berhasil, di sini ada dari berbagai negara dengan checklist berwarna hijau. Nah, jika berhasil nanti akan muncul IP kita juga nih di sini nih. Lalu kita akan download Moodle dan ekstrak Moodle melalui Putih, yang mana kita masuk login menggunakan IP dari VPS-nya. Lalu kita kopas lagi dari jurnal Pak Firman, CD, var, DW, HTML. Kita ikuti langkah di jurnal Pak Firman, lalu kita akan download Moodle dengan kopas seperti bawah ini. Lalu kita bisa ketik ls untuk melihat atau menampilkan file dari Moodle-nya. Bisa kita lihat sini ada file Moodle-nya seperti ini, Moodle. Lalu kemudian kita akan unzip file installer Moodle dengan kopas sudo unzip-nya sini. Lalu berikut hasil unzip-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah permission dan owner folder Moodle dengan kopas sudo chmod-nya seperti ini. Jika sudah, kita ketik ls lagi untuk menampilkan file dari Moodle datanya. Nah, file Moodle datanya akan seperti ini, ada tulisan Moodle latest zip-nya seperti ini. Berarti sini sudah bisa kita menampilkan file dari Moodle datanya. Lalu kita akan create Moodle datanya dengan buat folder Moodle data di dalam folder var dengan kopas sudo mkdir lagi. Lalu kita ls lagi dan la untuk menampilkannya filenya. Nah, di sini ada file itunya, Moodle-nya. Nah, lanjutnya kita akan buat create virtual host-nya dengan masuk ke webmin, dengan masukkan username-nya dan password dari VPS cloud-nya yang sudah kita buat. Lalu di sini kita ke bagian Apache. Lalu kita akan create virtual host-nya. Untuk menambahkan host-nya, sini ada saya menggunakan port 80 dan juga 443 dengan tampilan sebagai berikut. Sini ada server name-nya, bisa e-learning, Andisa WS, kelompok 5 site. Lalu untuk port 443-nya juga sama pembuatannya seperti port 80. Lalu di sini kita akan apply change-nya sini untuk mengupdate dari datanya. Jika sudah, kita akan ke PHP MyAdmin-nya dengan login menggunakan root. Lalu kita akan membuat database di sini dengan
ke bagian user accounts, lalu add user accounts, lalu kita masukkan name-nya, lalu passwordnya juga, lalu kita checklist sini dua ini, lalu kita klik go saja sini. Lalu jika akun berhasil dibuat, kita akan muncul sebagai berikut. Di sini ada Moodle-nya, nama Moodle saya. Lalu kita akan install SSL Let's Encrypt-nya itu ke putih dengan cara kopas lagi dari jurnal Pak Firmannya dengan memasukkan sini sudo certbot Apache. Dengan ini adalah nama domain saya yang saya buat. Lalu kemudian sini kalau jika sudah berhasil ada kan kalimat successfully, berarti kita bisa lanjut ke install Moodle-nya. Sini kita ke Chrome, lalu masukkan nama dari domain kita ini yang tadi ini e-learning anisaws.kelompok5.site, enter. Lalu di sini akan muncul tampilan seperti ini, installation-nya, kita pilih language-nya English, lalu next saja. Kemudian ada data direktorinya. Di sini seperti ini, var Moodle data, kita next. Lalu akan muncul database-nya, kita milih MariaDB, lalu next. Selanjutnya kita akan masukkan database host, database name dan lain-lainnya di sini seperti di bawah ini. Database name-nya seperti yang ada di PHP admin tadi kita buat. Sini juga sama, lalu kita masukkan password dengan portnya 3306, lalu next. Lalu jika muncul seperti tampilan di bawah ini, kita continue saja. Jika sudah, nanti ada keterangan versi installation Moodle-nya seperti di bawah ini. Jika sudah tidak ada kendala, kita klik continue saja di sini. Lalu kita bisa tunggu installation sistemnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai nih, nanti akan muncul seperti di bawah ini nih. Muncul berbagai sistem yang bertuliskan sukses di seperti di bawah ini ada berwarna hijau. Nanti jika sudah, kita klik continue saja. Kemudian kita akan melengkapi data diri kita dengan memasukkan nama username-nya, terus new password-nya, ini first name, last name-nya, lalu ada email, ada city atau tahunnya. Lalu jika sudah, kita bisa klik save saja ya sini, klik update profile sini seperti bawah ini. Lalu selanjutnya kita diminta settings untuk e-learning-nya. Untuk melengkapi persyaratannya, kita klik sini ada full site name-nya e-learning Anissa, lalu di sini short-nya ada e-learning saja. Jika sudah, kita pada support kontak isikan email di bawah ini seperti bawah ini, email yang tadi email kita saja, lalu save change. Lalu pada ada registration information-nya di sini kita isikan juga. Kita checklist saja yes dan I agree to privacy. Jika sudah, kita klik register your site. Nah, nanti juga ada register confirmed-nya di sini. Nanti kita bisa klik continue saja. Dan jika sudah berhasil Moodle ataupun e-learning, kita di sini bisa edit sesuka hati kita. Nah, di sini ada tampilan dari dashboard e-learning-nya yang bisa berhasil di-install seperti ini. Nah, jika mau diedit lebih lanjut ataupun bikin kata-kata dashboardnya itu bisa di my course, lalu nanti ada add course gitu, seperti itu, new course. Lalu bisa tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan e-learning yang sudah saya edit ya, seperti di bawah ini. Nah, berarti jika seperti tampilan di bawah ini, instalasi Moodle-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya sini ada kesimpulan yang dimana Moodle adalah sebuah platform LMS sebagai penunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer seperti sebuah aplikasi pembelajaran seperti e-learning. Moodle menyediakan sarana yang efektif untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran daring dalam berbagai konteks pendidikan dan organisasi. Moodle juga platform pembelajaran daring yang kuat dan fleksibel. Untuk pemula menggunakan dan membuat pelajaran di Moodle juga cukup mudah karena fitur-fiturnya tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Tapi juga ada proses instalasi ini cukup sulit di bagian database ya. Jika kita salah memasukkan database dan juga memasukkan nama database yang tadi di instalasi Moodle-nya, nanti Moodle tidak bisa terinstall karena tidak berhasil membaca database-nya yang ada di PHP MyAdmin-nya. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati pada data memasukkan name database-nya
yang berada di phpMyAdmin ini. Lalu pada proses instalasi juga menggunakan Cloudflare untuk membuat subdomainnya, dimana subdomainnya itu diawali dengan nama e-learning, karena memang kita model ini tampilannya nanti akan seperti e-learning, maka pembuatan subdomainnya diawali dengan e-learning. Nanti kita akan ke DNS checker, lalu kita akan ke PuTTY untuk menginstal modelnya, dan kita akan membuat virtual host, membuat database juga di phpMyAdmin. Nah, dengan jika sudah kita buat semuanya database, virtual host, itu kita akan ke Chrome untuk lebih lanjut instalasi modelnya, dan nanti akan berupa LMS atau e-learning. Kita akan ke pertemuan 14, di mana pertemuan 14 ini akan membuat VPN melalui cloud, masih melalui cloud host. Kita akan mempelajari pembuatan VPN melalui VM Cloud yang nantinya kita buat di VM Microtik dengan memiliki API publik yang nantinya terkonek ke VPN laptop kita. VPN adalah virtual private network, yang dimana layanan jaringan virtual yang melindungi privasi kita. Cara kerjanya itu dengan menyamarkan alamat IP dan mengenkripsi traffic sehingga kita bisa online dengan aman dan membuka konten yang diblokir di negara atau wilayah kita saat online di internet. Nah, selain dalam hal privasi dan keamanan, VPN juga memungkinkan kita mengakses lebih banyak konten di internet. Kita bisa mengubah lokasi virtual juga dengan VPN dan membuka website yang biasanya hanya bisa diakses di wilayah tertentu saja. Nah, Cloud VPN server ini menyediakan beberapa keuntungan. Yang pertama, server ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna yang berpergian ataupun mengakses jaringan pribadi dari lokasi yang berbeda. Dalam proses connect-nya kita akan masuk ke PPTP terdahulu di Winbox. Kita juga akan mengatur PPTP servernya, firewall, NAT, dan juga memasukkan IP yang terkoneksi ke laptop kita. Nah, jadi kita lanjut saja ke langkah-langkah praktikumnya, dimana kita masuk ke ID Cloud Host lagi dengan login akunnya. Lalu kita pergi ke Compute dan klik Create New Resource. Lalu pilih App Catalog, sini kita bisa lihat Create New. Lalu sini pilih App Catalog. Lalu kita ke bawah, di sini ada bagian Microtik. Kita bisa klik yang version ini, char. Lalu kita pilih yang Singapura. Lalu kita yang pilih 69.000 di sini. Nah, sini kita bisa masukkan username, password, dan juga ada resource name-nya. Jika sudah, nanti di bagian di bawah sini ada klik create atau save. Lalu kita selanjutnya jika sudah membuatnya, jadi ada tulisan create kan, lalu kita akan ke Winbox. Kita masuk ke Winbox-nya karena kita memerlukan pengaturan PPTP-nya dengan login menggunakan IP dari IP VPN yang tadi kita buat. Jika sudah, kita klik connect, lalu kita akan ke bagian sistem di Winbox sini, lalu kita akan pilih user di bawah sini. Lalu di bagian user kita akan double klik pada tulisan admin. Sini double klik, lalu kita pilih sini password. Kita akan mengubah passwordnya dengan membuat password baru sini. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Lalu kita lanjut ke bagian PPP, di mana kita ke bagian interface. Lalu kita ke bagian PPTP server di sini. Kemudian kita akan centang enabled, lalu apply dan OK. Lalu kita akan pergi ke bagian secrets-nya di sini. Lalu kita pilih plus untuk add-nya, untuk add usernya dengan memasukkan nama, password, service di sini kita pilih PPTP, lalu local address-nya kita masukkan dari IP yang tersambung di laptop kita ya, terkonek di laptop kita. Di sini kita masukkan IP-nya. Lalu jika sudah, kita klik apply dan OK. Lalu kita ke bagian IP di sini, kita pilih firewall. Lalu kemudian ke bagian NAT di sini, lalu kita klik plus lagi untuk add-nya. Lalu kita ke bagian action dan kita ganti mask required, lalu pilih apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan langsung pergi ke setting di laptop kita dan pilih VPN. Ke bagian network and internet,
Lalu sini ada bagian VPN, kita klik. Lalu nanti akan muncul add VPN, kita klik saja. Lalu kita masukkan username-nya, kita masukkan IP address dari VPN yang kita buat di CloudHost. Nah, ini saya sudah buat VPN-nya. Kita cancel saja. Jika misalnya sudah kita buat username-nya, connection name-nya, server name-nya, lalu ada username dan password dari VPN yang kita buat, kita save saja karena saya cancel. Nah, di sini sudah muncul nama VPN Anissa, sudah terlihat connected. Kita bisa lihat ya, sudah connected, berarti VPN-nya sudah terconnect. Lalu nanti saya akan ke bagian network di laptop. Nah, nanti juga ada muncul VPN Anissa, bisa kita lihat ada tulisan connected di sini. Berarti VPN saya, VPN Anissa, sudah berhasil terconnect. Lalu selanjutnya sini kita bisa lihat kayak seperti tadi cara-caranya. Klik connect sini tadi, jika ada tulisan connect kita klik connect, dan jika berhasil connect di sini akan tertulis seperti bawah ini connected, berarti VPN kita sudah berhasil terconnect. Nah, bisa kita lihat juga di bagian jaringan yang ada di komputer atau laptop kita ini. Di sini kita bisa lihat Anissa VPN-nya, lalu ada tulisan connected. Nah, selanjutnya kita bisa cek Chrome ininya ya, IP kita di Chrome dengan mengetikkan what is my IP address di sini. Lalu kita nanti ada muncul IP-nya tuh seperti ini, masih seperti ini. Ini sebelum kita konekkan ke VPN-nya masih seperti ini. Lalu jika sudah connect ke VPN-nya, maka IP kita akan berubah dan IP ini akan sama seperti IP di VPN tadi. Seperti ini IP-nya 20.217. Nah, benar IP saya seperti ini, berarti menandakan nih VPN kita dengan IP-nya sudah berhasil. Nah, kesimpulannya ini adalah VPN server ini menyamarkan alamat IP dan mengenkripsi traffic sehingga kita bisa online dengan aman dan membuka konten yang diblokir di negara atau wilayah kita saat online di internet. Kita bisa mengubah lokasi virtual dengan VPN dan membuka website yang biasanya hanya bisa diakses di wilayah tertentu, umumnya di luar negeri. Dengan VPN server, pengguna bisa mengakses jaringan pribadi seperti jaringan perusahaan atau jaringan rumah. Dengan terhubung ke VPN dan lokasi di negara lain, pengguna dapat membuat IP mereka tampak berasal dari negara tersebut dan dapat mengakses konten yang sebelumnya terbatas. Nah, maka dari itu pada praktikum ini kita buat VM dahulu melalui ID close yang tadi. Setelahnya VM terbuat, kita akan mendapatkan IP public untuk VPN-nya. Lalu kita akan masuk ke Winbox untuk mengatur jaringan protokol IP, mengatur PP, PPP, PPTP, dan lain-lainnya. Nah, jika sudah, kita bisa akan cek IP kita di what is my IP. Dan dengan pembuatan VPN Cloud ini memberikan fleksibilitas tinggi, skabilitas, dan keamanan yang lebih baik. Cloud VPN server juga memainkan peran penting dan memungkinkan akses yang aman dan privasi data dalam lingkungan yang terhubung dengan internet. Oke, mungkin itu saja dari pertemuan 14 ini. Dan berarti pembahasan kita untuk mengenai hasil dari praktikum jaringan komputer dari pertemuan 8 sampai 14 sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ataupun review materi dari pembahasan praktikum jaringan komputer ini untuk proyek UAS. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.